Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salan S. Stambuk F55116 jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika S1. Dalam hal ini saya akan membahas tentang apa saja yang ada dalam sistem informasi. Saya akan membahas tentang sistem yang ada dalam sistem informasi. Satu, sistem sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem ada beberapa. Satu, tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Dan sedangkan tujuan sistem ada tiga. Satu, setiap sistem memiliki tujuan. Dua, tujuan fungsi sebagai pengarah sistem. Tiga, tujuan utama SI dan mempunyai 3 poin. Satu, untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Untuk pengurusan manajemen, saya akan membahas tentang tujuan sistem yang mempunyai 3 poin. Satu, setiap sistem memiliki tujuan. Dua, tujuan berfungsi sebagai pengarah sistem. Tiga, tujuan utama SI dalam menurut HAL 2000. Satu, untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Dua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Dan selanjutnya tujuan sistem. Satu, secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi tergantung pada kegiatan yang ditangani. Contoh, bank, pasar, swalayan, toko buku. Masukan dapat berupa hal berwujud dalam kurung tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh, masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa dan pelanggan. Proses, kita masuk dalam bagian proses. Proses mempunyai 2 poin. Yang pertama, bagian yang melakukan perubahan atau informasi dari masukan menjadi keluaran. Dua, pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti satu, meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan lain-lain. Selanjutnya, keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Dua, pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. Masukan dapat berupa hal berwujud dalam kurung tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh, masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa dan pelanggan. Proses, kita masuk dalam bagian proses. Proses mempunyai 2 poin. Yang pertama, bagian yang melakukan perubahan atau informasi dari masukan menjadi keluaran. Dua, pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti satu, meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan lain-lain. Selanjutnya, keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Dua, pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, informasi. Di dalam ini ada 3 contoh sistem informasi. Satu, sistem reservasi pesawat terbang. Dua, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Tiga, sistem biometrik. Contoh selanjutnya, sistem POS, point of sale. Dua, sistem telemetri. Tiga, sistem berbasis kartu cerdas atau smart card. Saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen dan saya akan menjelaskan
terurai biaya, menyediakan laporan dan kemudian akses yang berguna untuk mengambil keputusan, tetapi tidak tentang e-government. Dalam pembahasan e-government secara umum akan kita bahas beberapa hal, antara lain satu, apa itu e-government. Dua, apa saja pilar-pilar e-government. Tiga, bagaimana pengolahan taksonomi realisasi antara aktor dalam e-government. Empat, keuntungan e-government. Ini saja yang bisa saya jelaskan tentang apakah sistem informasi itu, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam pembuatan video tugas ini, dan saya Salam S mohon pamit, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.